Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang materi kelima kita di mata kuliah pengantar kajian media. Materi kelima kita akan membahas terkait konten media. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis masalah tentang konten media. Sesuai dengan topik kita hari ini ya teman-teman. Nah, pokok bahasan kita hari ini adalah terkait produksi konten, keberagaman dan keseragaman konten media, dan sumber informasi lainnya, framing dan konstruksi realitas. Nah, ada pertanyaan besar nih ketika kita mempelajari tentang konten media. Mengapa kita perlu mempelajari terkait konten media? Apa sih pentingnya belajar konten media? Nah, yang pertama tentu saja untuk mengantisipasi efek media secara sistemik. Ketika kita mempelajari konten, ketika kita mempelajari isi media, kita bisa nih mengantisipasi dari dampak atau efek yang bisa ditimbulkan dari konten-konten tertentu, misalnya kekerasan, pornografi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk mengetahui pendekatan konten untuk khalayak. Sebenarnya ketika kita ingin menyasar khalayak tertentu untuk berbagai tujuan, konten seperti apa sih yang sesuai untuk mereka? Seperti itu teman-teman. Nah, selain itu ada tujuan-tujuan lain nih kenapa kita harus mempelajari konten, terutama kita orang komunikasi. Yang pertama untuk mendeskripsikan dan membandingkan output media. Media A dan media B ketika membahas terkait isu tertentu, bedanya apa ya? Media A dan B ketika diangkat dalam sebuah film, bedanya apa ya? Seperti itu teman-teman. Membandingkan media dengan realitas sosial yang ada. Ketika kita mengkonsumsi media, berita, televisi, kemudian film, kita akan bisa membandingkan nih, yang diangkat oleh media itu sesuai nggak sih sama realitas kita yang kita alami sehari-hari, seperti itu. Konten media juga bisa dijadikan sebagai refleksi nilai dan kepercayaan sosial serta budaya, seperti yang dijelaskan di materi-materi sebelumnya ya, bahwa memang ketika kita membicarakan tentang media, bisa jadi cerminan nih. Terkait apa? Cerminan apa? Kondisi sosial, budaya, dan kepercayaan yang ada di masyarakat tertentu misalnya. Fungsi hipotesis dan efek media, ya tadi ketika kita mempelajari media, kita bisa mengasumsikan efek apa yang ditimbulkan dari si konten tertentu misalnya teman-teman. Mengevaluasi performa media A, koran A, majalah B itu secara kontennya berkualitas nggak ya? Nah, kita bisa tentu saja mengevaluasi itu dari konten-konten yang tentu saja kan teman-teman. Mempelajari bias media. Apa sih yang menyimpang dari yang diangkat oleh sebuah media tertentu? Tentu saja bisa kita lihat setelah kita mengkonsumsi medianya, membaca korannya, membaca majalahnya, menonton televisi, menonton filmnya. Analisis khalayak. Kita bisa melakukan analisis khalayak, analisis penonton, analisis pembaca ketika kita mempelajari konten media. Menjawab pertanyaan terkait genre, analisis teks dan wacana, serta format naratif. Dan terakhir adalah kita bisa mempelajari terkait rating dan klasifikasi konten. Konten apa sih yang harus ditempatkan pada klasifikasi tertentu dengan rating tertentu juga. Seperti itu. Perspektif kritis pada konten. Nah, ketika kita mempelajari konten, kita bisa memakai salah satu pendekatan atau perspektif kritis di sini. Yang pertama adalah pendekatan Marxis. Kalau ngomongin kritis, identik sekali dengan pembahasan terkait Marxisme tentu saja. Memang tokoh pionir bapaknya pendekatan kritis. Apa yang bisa dilakukan dengan pendekatan Marxisme? Kita bisa melihat atau melakukan kritik pada iklan dan komersialisme yang lainnya. Bagaimana iklan terlalu menjual produk tertentu, misalnya melebih-lebihkan hyper reality gitu kan. Kalau kita melihat iklan susu, apakah susu yang kita buat di rumah sama seperti yang ada di iklan? Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa kita kritisi teman-teman. Mempertanyakan kualitas budaya, gitu kan ya. Budaya yang diangkat di film itu sesuai nggak sih, tepat nggak sih, relevan nggak sih, gitu kan ya. Kekerasan pada media massa. Tentu saja konten-konten media gitu kan ya, apapun itu syarat dengan kekerasan. Di film banyak kekerasan, bahkan di konten-konten televisi misalnya, ketika tidak dilakukan sensor atau pembluran dengan baik, itu akan menjadi salah satu yang patut dikritisi ya teman-teman, karena kekerasan memang harus disajikan dengan aturan, dengan etika yang tertentu. Nah, kritis pada bias gender. Bagaimana media mengakomodasi gender, laki-laki dan perempuan dikonstruksikan seperti apa di media? Apakah terjadi bias ketika mengangkat atau merepresentasikan perempuan dalam sebuah film, dalam sebuah pemberitaan, ataupun begitu juga dengan laki-laki.
Misalnya laki-laki digambarkan seperti apa, perempuan digambarkan seperti apa dalam media. Strukturalisme dan semiologi ini adalah dua hal yang bisa kita gunakan ketika kita mempelajari konten. Tentu saja kenapa? Karena dua hal ini sangat kaitannya dengan studi tentang bahasa. Ngomongin konten, ngomongin isi, pasti ngomongin teks. Ngomongin teks, membicarakan teks, pasti erat kaitannya dengan pembahasan terkait bahasa. Apapun itu, teks terkait dengan bahasa. Strukturalisme fokus pada bagaimana cara makna dikonstruksikan dalam sebuah teks, sehingga ketika kita mengkonsumsi, membaca, menonton teks apapun dalam sebuah media, kita bisa nih mempelajari atau mengetahui makna dalam teks itu. Konten media sebagai informasi. Kita bisa pakai teori informasi, kita bisa menggunakan teori informasi untuk mempelajari hal ini. Mengaplikasikan teori informasi pada konten media. Evaluasi dimensi informasi. Kita bisa menjadikan konten media sebagai informasi, sebagai hiburan, atau fungsi yang lain. Nah, ketika spesifik sebagai informasi, kita juga harus menggunakan kerangka berpikir teori yang tepat. Ya, ketika kita menempatkan konten media sebagai informasi, gunakanlah kerangka-kerangka berpikir teori-teori informasi untuk bisa mengkonsumsi media itu. Jangan kebalik, teman-teman. Nah, performa media. Membicarakan tentang performa media erat kaitannya dengan kemerdekaan dan independensi. Bagaimana sih konten-konten itu bisa merdeka, independen gitu kan untuk diangkat, diulas, disiarkan. Apakah ada tekanan, apakah ada tarik-menarik dengan kepentingan-kepentingan yang lain gitu kan ya. Misalnya nih dalam sebuah media iklan di majalah. Kira-kira nih ketika dalam majalah itu yang beriklan adalah perusahaan penerbangan, maskapai penerbangan. Memungkinkan nggak iklan tersebut ditempatkan persis di sebelah halaman yang mengangkat isu atau pemberitaan terkait kecelakaan pesawat? Tidak mungkin. Begitu juga dengan konten-konten kesehatan yang jarang sekali mau perusahaan-perusahaan rokok misalnya ditempatkan bersebelahan dengan konten-konten terkait kesehatan. Itu salah satu bukti contoh konkret bagaimana memang media ini sudah merdeka atau enggak, udah independen atau enggak, seperti itu. Keberagaman konten itu sendiri. Ini terkait dengan kepemilikan, konglomerasi. Ketika memang satu perusahaan memiliki beberapa perusahaan media, dapurnya satu demi atau atas nama the name of efektivitas, efisiensi terutama, maka kita bisa mengelola bahan yang sama kan untuk beberapa media, sehingga isu terkait keberagaman konten menjadi dipertanyakan, diversity dari kontennya akan dipertanyakan, seperti itu teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan ketika kita membahas terkait konten, kita akan mempelajari dari produksinya, kemudian pendekatan-pendekatan kritis apa yang bisa kita gunakan untuk mempelajari konten, teori-teori apa yang harus kita gunakan ketika kita melihat konten sebagai informasi, ya kan? Termasuk bagaimana posisi konten itu sendiri, apakah sudah independen, merdeka, apakah sudah beragam gitu. Nah, sampai di sini besar harapan saya kalian bisa memahami materi dengan baik, sehingga untuk ulasan atau bahasan konten kalian bisa mengaplikasikan terdekat untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak untuk hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.